Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang imperialisme di Indonesia sampai awal penjajahan Eropa. Bagaimana sih bangsa Eropa datang ke Indonesia dan mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya? Mari kita mulai. Apa itu imperialisme? Imperialisme adalah kebijakan dan tindakan negara untuk memperluas wilayahnya dengan cara menjajah negara lain demi keuntungan ekonomi, politik, dan sosial. Pada abad ke-15 hingga 16, negara-negara Eropa mulai menjelajah di dunia dan Indonesia menjadi salah satu tujuan mereka karena kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai melakukan pelayaran besar-besaran untuk mencari rute baru menuju Asia. Jalur darat seperti Sutra dianggap terlalu lama dan mahal karena dikuasai oleh pedagang Arab dan Italia. Pada tahun 1511, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara, tepatnya di Malaka. Setelah itu, mereka mulai masuk ke wilayah Maluku, tempat cengkeh dan pala tembus subur. Bangsa Portugis sendiri menggunakan strategi kekerasan untuk menguasai perdagangan rempah, termasuk dengan membangun benteng-benteng seperti benteng Fort de Santiago di Ternate. Setelah itu, Spanyol menyusul ke Filipina dan memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia. Namun, kedatangan mereka tidak hanya membawa perdagangan, tetapi juga konflik dan kekerasan dengan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia. Memasuki abad ke-18, para pedagang Inggris sudah ada di Indonesia sebagai saingan dari VOC. Namun, pada tahun 1811, bersama Thomas Raffles, Inggris berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, Raffles menegakkan paham liberal. Sistem tanah yang dikenalkan Raffles membawa perubahan. Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan, sukarela, dan punya hubungan perjanjian kontrak. Kedatangan Belanda dan VOC. Pada awal abad ke-17, Belanda mendirikan VOC yang berfungsi sebagai perusahaan dagang terbesar di dunia pada waktu itu. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dengan cara memaksa rakyat untuk hanya menjual hasil panen mereka kepada Belanda. Belanda sendiri menggunakan strategi politik divide et impera untuk memecah belah dan menguasai. Mereka memanfaatkan perselisihan antar kerajaan lokal untuk memperkuat kekuasaannya, seperti di wilayah Jawa dan Maluku. Pada 1619, VOC berhasil merebut Jakarta dari Kerajaan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia yang kemudian menjadi pusat perdagangan Belanda di Asia. Sistem tanam paksa dan penindasan kolonial. Pada tahun 1830, setelah VOC dibubarkan, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem tanam paksa. Dalam sistem ini, rakyat Indonesia diwajibkan menyerahkan 20% tanah mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Namun, pada kenyataannya, banyak rakyat yang dipaksa menyerahkan hampir seluruh hasil panennya. Sistem ini menyebabkan kelaparan di beberapa daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana jutaan orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Dampak imperialisme di Nusantara. Dampak positifnya, perkenalan teknologi baru seperti sistem irigasi modern, dan infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan mulai dibangun meskipun untuk kepentingan penjajah. Dampak negatifnya, kekayaan alam Nusantara dirampas oleh penjajah, sementara rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. Juga, sistem sosial dan budaya lokal mengalami tekanan besar akibat intervensi Eropa. Imperialisme Belanda menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam dan membangun fondasi perlawanan rakyat Indonesia. Muncullah tokoh perlawanan seperti Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin yang berjuang melawan kekuasaan Belanda. Imperialisme di Indonesia tidak hanya tentang penjajahan fisik, tetapi juga tentang bagaimana bangsa kita berjuang mempertahankan identitas dan kemerdekaan. Dari penderitaan panjang itu, semangat perlawanan mulai tumbuh, hingga akhirnya kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Sampai sini dulu pembahasan kita, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!